Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Nabila Manda dari kelas 2A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi pada sistem pencernaan manusia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang organ-organ sistem pencernaan, lebih baik kita mengetahui apa sih sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah untuk diolah atau dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Kita sudah mengetahui pengertian dari sistem pencernaan. Saya akan memberitahu tentang sistem pencernaan organ-organ yang terdapat di dalamnya, seperti di gambar sebelah. Yang pertama, yaitu ada kelenjar ludah, parotis, ada submandibularis, ada sublingualis, ada rongga mulut, ada amandel, ada lidah, ada esofagus, ada pankreas, ada lambung, saluran pankreas, hati, kantung empedu, duodenum, saluran empedu, kolon, ada kolon transversum, ada kolon ascendens, ada kolon descendens, ada ileum, ada cecum, kemudian ada appendix atau umbai cacing, kemudian ada rectum, dan ada anus. Itu paparan yang lebih detail, tapi sederhananya yaitu tubuh memiliki sistem pencernaan yang terdiri rongga mulut, faring, kerongkongan atau ada esofagus, ada lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang sistem pencernaan. Yang pertama, yaitu rongga mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut tersebut ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada gigi. Gigi ini berjumlah 32 buah ketika kita sudah dewasa. Terbagi menjadi lagi, yaitu ada gigi incisivus, ada gigi caninus, ada premolar, ada gigi molar. Kedua, ada lidah. Lidah yaitu berfungsi untuk mengaduk makanan pada mulut atau membantu memposisikan makanan supaya bekerja dengan baik. Yang ketiga, selain itu juga terdapat kelenjar air ludah atau air liur yang disebut juga dengan saliva, mengandung enzim amilase, berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltose atau glukosa. Setelah makanan tersebut dikunyah dengan bantuan lidah mendorong ke belakang akhirnya makanan tersebut akan masuk melalui tenggorokan atau faring dan ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut sampai ke lambung. Esofagus ini juga ada gerakannya yang disebut dengan peristaltik. Kemudian esofagus juga terdiri dari otot yang berbentuk longitudinal dan sirkular atau bulat. Gunanya adalah untuk mendorong makanan ke arah lambung. Selanjutnya yaitu lambung atau ventriculus, berbentuk seperti kantong, yaitu terletak di sebelah kiri perut dan memiliki 3 bagian. Yang pertama paling atas yang
berhubungan dengan kerongkongan atau esofagus disebut dengan kardia. Kemudian setelah bagian kardia ada bagian fundus dan bagian bawah yang terhubung dengan usus duodenum disebut dengan bagian filorus. Nah, di dalam lambung tersebut terjadinya proses mengaduk makanan, jadi makanan tersebut tercampur dengan asam lambung. Dan akhirnya di sana menjadi proses juga enzim yang bekerja di sana. Jadi di asam lambung terdapat asam lambung atau yang disebut dengan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Sifat asam ini dapat melindungi tubuh kita, juga pencernaan kita dari kuman yang akan masuk tersebut. Kemudian dengan asam ini, enzim-enzim tersebut dapat bekerja dengan baik. Ada enzim pepsin bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton. Tadi ada enzim pepsin dan selanjutnya ini ada enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu. Ada juga enzim lipase bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi dipecah menjadi lebih sederhana lagi untuk dapat diproses lebih lanjut. Bahan makanan yang diproses lambung disebut dengan chim. Lalu chim dari lambung akan menuju ke usus halus melalui bagian piloporis. Bagian bawah lambung itu dimakan piloporis. Kemudian chim yang keluar itu akan menuju usus halus. Jadi usus halus ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya sekitar 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau disebut dengan usus 12 jari. Panjangnya itu sekitar 12 jari atau kurang lebih 25 cm. Berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Kedua, ada jejunum atau usus kosong untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi menjadi enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase seperti meltase, laktase, dan sukrase. Kemudian ada aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Lineum atau bagian akhir bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dibantu dengan enzim-enzim atau getah yang dihasilkan oleh beberapa organ. Yang pertama ada kantung empedu. Jadi kantung empedu menghasilkan cairan empedu digunakan untuk mencerna makanan. Jadi makanan empedu tadi dihasilkan oleh hati dan disalurkan ke kantung empedu. Saluran empedu lalu masuk ke duodenum untuk membantu mencerna lemak. Lalu ada organ pankreas. Organ pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim dan juga hormon insulin. Hormon insulin inilah yang berperan untuk menjaga kadar gula kita, mengangkat gula masuk tadi ke dalam sel agar gula kita tetap stabil. Kemudian lanjut ke getah usus, di mana usus sendiri
biasa menghasilkan beberapa jenis enzim, yaitu sukrase, maltase, laktase, enzim peptidase. Lalu sisa-sisa makanan dari usus halus tadi masuk ke dalam usus besar bersama air atau mineral atau yang disebut dengan kolon. Anus dan mineral akan diserap melalui usus besar tadi. Jadi, ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik juga di usus besar ini. Dari kolon ascendant, kemudian kolon transversum dan kolon descendant. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Usus besar berbentuk huruf U tapi terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar. Yang pertama yaitu cecum, berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Yang kedua, kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Yang ketiga ada rektum, adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum berfungsi langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi, fases, dan mengatur keluarnya fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran atau sisa pencernaan dalam bentuk fases. Hasil akhir dan saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem pencernaan pada manusia ini, dan mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang kurang tepat, dan semoga video ini akan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.